Kami dari kelompok 4 PIPSD beranggotakan 5 orang, yaitu Rosita Ayulandari, saya sendiri, Anindya Putri Febriana, Ayu Eka Lestari, Muhammad Raffi Ferdiansyah, dan Sandi Saputra. Dalam video ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang layanan perencanaan dan peminatan bimbingan konseling. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian layanan peminatan dan perencanaan bimbingan konseling. Apa sih peminatan itu? Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik atau konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, atau pendalaman mata pelajaran dan juga muatan kejuruan. Adapun menurut kurikulum 2013 itu peminatan peserta didik itu mengandung makna yang pertama, suatu pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai kesempatan belajar yang ada dalam satuan pendidikan. Makna yang kedua menurut kurikulum 2013 itu adalah suatu pemilihan dan penetapan peminatan belajar yang ditawarkan oleh satuan pendidikan. Makna yang ketiga, peminatan peserta didik itu merupakan suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan belajar. Nah, peminatan ini didasarkan atas pemahaman potensi diri dan pilihan yang tersedia pada satuan pendidikan serta prospek peminatannya. Makna yang keempat yaitu peminatan merupakan proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang terakhir yang kelima, peminatan dalam kurikulum 2013 itu merupakan wilayah garapan profesi bimbingan dan konseling yang tercakup pada layanan perencanaan individual. Peminatan peserta didik itu harus dikelola dengan baik agar peserta didik dapat menentukan pilihan yang sesuai dan kemungkinan berhasil dalam belajarnya itu tinggi. Lalu selanjutnya pengertian dari layanan perencanaan. Jadi layanan perencanaan itu adalah bantuan kepada peserta didik atau kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan mereka berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Nah, dari pengertian-pengertian di atas yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa layanan peminatan dan perencanaan itu merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan peminatan dan perencanaan ini berisi aktivitas yang membantu setiap peserta didik untuk mengembangkan dan meninjau minat dan bakat mereka dan merencanakan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pemahaman konseli secara mendalam dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki konseli itu amat diperlukan oleh peserta didik sehingga peserta didik ini mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk kebutuhan atau keberbakatan dan kebutuhan khusus peserta didik atau konseling. Selanjutnya mengenai tujuan peminatan dan perencanaan bimbingan konseling akan dijelaskan oleh teman saya Anindya Putri Febriana. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan layanan perencanaan dan peminatan BK. Secara umum, tujuan layanan perencanaan dan peminatan BK bertujuan untuk yang pertama, agar membantu konseli dalam memahami diri peserta didik dan lingkungan peserta didik, baik lingkungan eksternalnya maupun lingkungan internalnya. Yang kedua, membantu konseli agar mampu merumuskan tujuan, perencanaan atau pengelolaan terhadap perkembangan diri peserta didik,
baik menyangkut aspek pribadi peserta didik, sosial, belajar maupun karir peserta didik. Yang ketiga, membantu konseli agar dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya. Tujuan layanan perencanaan dan peminatan BK ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi peserta didik atau konseli untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan pribadi sosial oleh dirinya sendiri. Layanan perencanaan dan peminatan BK secara khusus ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, atau kemampuan akademik yang dimilikinya, maupun kemampuan dalam bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian. Meskipun layanan perencanaan dan peminatan BK ditujukan untuk seluruh peserta didik atau konseli, namun layanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan, dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing peserta didik atau konseli. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi layanan perencanaan dan juga peminatan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu isi layanan perencanaan. Isi layanan perencanaan individual ini meliputi pemahaman secara khusus kepada peserta didik itu sendiri tentang keunikan, potensi, dan juga perkembangan yang ada pada dirinya itu sendiri. Dengan demikian, meskipun peminatan dan juga perencanaan individual ditujukan untuk seluruh peserta didik atau konseli, layanan yang diberikan juga bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan, keputusan yang ditentukan oleh peserta didik itu sendiri. Jadi di sini maksudnya isi layanan perencanaan itu di mana peserta didik itu diberikan pemahaman tentang keunikan atau perkembangan atau juga potensi yang ada pada dirinya itu. Potensi apa yang ada pada dirinya, kemampuan apa yang ada pada dirinya, dan juga keunikan apa yang ada pada dirinya. Selanjutnya, isi layanan perencanaan ini juga bersifat individual karena ini tuh sudah didasarkan atas keputusan, tujuan yang telah diputuskan oleh peserta didik atau konseli itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi layanan peminatan dalam bimbingan dan konseling. Layanan peminatan peserta didik secara khusus diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi sikap, potensi pengetahuan, dan potensi keterampilan peserta didik dalam minat bakat atau kemampuan akademik yang dimilikinya dalam sekelompok mata pelajaran, misalnya pelajaran keilmuan maupun kemampuan dalam bidang keahlian, program keahlian ataupun paket keahlian. Jadi di sini maksudnya itu peserta didik atau konseli itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi semisal si A ini memiliki bakat bernyanyi. Jadi bakat bernyanyinya ini tuh dikembangkan terus, diberi waktu untuk mengembangkan potensi pada dirinya atau bakat yang ada pada dirinya. Contoh lagi, semisal si B ini tuh menyukai kehitung-hitungan dalam kelompok mata pelajaran misalnya matematika. Jadi si B ini diberikan kesempatan untuk mengembangkan tentang hitung-hitungannya itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan perencanaan individual, bimbingan, dan konseling. Yang pertama, pengertian. Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseling agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman konseling secara mendalam dengan segala karakteristiknya, penafsiran hasil asesmen, dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki konseling
aman diperlukan sehingga konseling mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk keberbakatan dan kebutuhan khusus konseling, agar orientasi, informasi, konseling individual, rujukan, kolaborasi, dan advokasi diperlukan dalam implementasi pelayanan ini. Tujuan perencanaan individual adalah untuk membantu konseling agar yang pertama, memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, dan yang kedua, mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap pengembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Dan yang ketiga, dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskan. Tujuan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi konseling agar merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri. Isi layanan perencanaan individual adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan konseling untuk memahami secara khusus tentang perkembangan dirinya sendiri. Dengan demikian, meskipun perencanaan individual ditujukan untuk memandu seluruh konseling, pelayanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan, dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing konseling. Melalui pelayanan perencanaan individual, konseling diharapkan dapat 1. Mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan merencanakan karir, serta mengembangkan kemampuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah atau madrasah, dunia kerja, dan masyarakatnya. Yang kedua, menganalisa kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka mencapai tujuan. Dan yang ketiga, mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya. Serta yang keempat adalah mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Fokus pengembangan layanan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Secara rinci, cakupan fokus tersebut antara lain mencakup pengembangan aspek 1. Akademik, meliputi memanfaatkan keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan atau pilihan jurusan, memilih kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat. Yang kedua, karir meliputi mengeksplorasi peluang-peluang karir, mengeksplorasi latihan-latihan pekerjaan, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif. Dan yang terakhir, sosial pribadi, meliputi pengembangan konsep diri yang positif dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif. Ini saya akan menjelaskan tentang fokus pengembangan pelayanan peminatan, yaitu 1. Akademik. Akademik dituntut untuk berkreativitas, memanfaatkan keterampilan belajar. Dan selanjutnya, kreativitas menentukan pendidikan lanjutan atau jurusannya, memilih kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat. Yang kedua, tentang praktek, yaitu karir, yaitu mengeksplorasi peluang-peluang karir, pelatihan pekerjaan, dan mempunyai kebiasaan bekerja. Yang ketiga, tentang individu, yaitu sosial pribadi, mengembangkan konsep diri yang positif dan keterampilan sosial yang efektif. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.